warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Your Nutrition Balance Podcast. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani teman-teman semua untuk sharing-sharing bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini, yaitu ada Kak Nimatul Ailia. Halo Kak Nimatul, selamat pagi. Halo juga Kak Duski, selamat pagi. Gimana nih Kak kabarnya? Kalau aku tentu baik-baik saja ya. Kalau kakaknya gimana nih? Kalau aku juga tetap berusaha baik-baik saja di tengah gempuran para ayang ya Kak. Berarti nggak punya ayang? Ya, itu privacy sih. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi sharing-sharing nih Kak, mungkin teman-teman di luar itu pada penasaran nih, Kak Nima ini profilnya gimana, asalnya dari mana? Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Kak. Oke, jadi buat teman-teman yang di rumah yang penasaran sama aku, nama aku Nikmatul Ailia atau biasa disebut Nikma. Aku merupakan mahasiswa gizi tahun kedua di UIN Wali Songo Semarang. Untuk asalnya sendiri, aku berasal dari Magetan, Jawa Timur. Gitu Kak. Oke, bagi teman-teman yang penasaran sudah tahu ya. Kalau mau yang ada yang ngajak ta'aruf, bisa nih langsung datang ke rumahnya. Aku jadi malu nih. Santuy-santuy. Nah, kita masuk ke sesi sharing-sharing ya Kak. Tadi tuh sebelum aku masuk ke sini, kita tahu sendiri ya Kak, kalau Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, dan dibalik itu semua Indonesia juga kaya akan permasalahan. Salah satunya yaitu masalah gizi. Nah tadi tuh aku sempat baca artikel ya Kak, kalau Indonesia ini merupakan negara yang memiliki banyak permasalahan, yaitu salah satunya stunting. Nah Indonesia menempati urutan kedua di tingkat dunia dan menempati urutan keempat di tingkat Asia. Tanggapan Kak Nima terkait permasalahan itu gimana Kak? Sebenarnya kalau dari saya cukup memprihatinkan ya Kak, dilihat Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang masih bergelut di bidang stunting begitu. Tapi kalau kita lihat dari kabar positifnya begitu, Indonesia ini sudah mampu menurunkan angka stunting yang dari 2013 itu berada pada angka 37,8%. Nah itu turun di 2019 itu menjadi 27,4%. Nah tapi kalau kita lihat dari sisi dari WHO sendiri itu menetapkan bahwa angka maksimal stunting itu berada pada 20%, sehingga kita masih darurat stunting begitu. Oke, berarti kita sebagai warga negara Indonesia nih, khususnya kita yang sebagai generasi milenial, kita harus berusaha untuk menurunkan presentasi tersebut ya Kak. Lalu urgensi apa sih yang sangat penting untuk diperhatikan Kak? Oh ya, jadi sebenarnya kita memang harus ya Kak untuk menurunkan angka stunting sendiri ini. Jadi itu dengan cara dari program dari Bapak Jokowi sendiri itu mencanangkan bahwa tahun 2024 itu angka stunting berhasil turun sampai 14%. Dan itu perlu banget dari sinergi para tenaga kesehatan untuk mewujudkan program ini berhasil begitu Kak. Nah tapi untuk urgensi sendiri, sebelum kita masuk ke urgensinya, kita akan belajar dulu tentang konsep dari stunting. Jadi apa sih stunting itu? Stunting merupakan gangguan gizi kronis yang terjadi pada balita, yaitu dengan ditandainya pertumbuhan balita yang terhambat begitu Kak. Jadi itu terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Akibat itu dari sebabnya. Lalu kita melihat urgensinya ya Kak. Untuk urgensinya sendiri itu stunting itu bisa meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pada balita. Lalu dengan meningkatkan adanya infeksi pada balita dan juga menurunnya tingkat kecerdasan intelektual, yaitu kecakapan bahasa, kecakapan motorik maupun kecakapan dari logika seperti itu Kak. Nah, dari adanya penurunan kecerdasan ini Kak, itu tentunya akan dari kecerdasan yang menurun ini pasti akan menurunkan produktivitas nanti di masa dewasa. Nah, urgensinya di sini Kak, karena stunting itu sendiri dampaknya bukan pada hanya masa anak-anak, tapi juga masa dewasa, begitu Kak. Oke, berarti untuk stunting ini tuh dampaknya sangat lama ya Kak, dibawa sampai dewasa. Nah, lalu kita itu untuk membangun sebuah bangsa yang baik itu, kita memerlukan sumber daya manusia nih, khususnya kita sebagai anak bangsa yang berkualitas, begitu ya Kak? Ya, tentunya begitu ya teman-teman, bahwa memang bangsa yang besar itu dibutuhkan juga sumber daya manusia yang juga berkualitas seperti itu. Maka kita harus membasmi angka stunting ini Kak. Oke, menurut Kak Nima sendiri nih, langkah yang efektif dan efisien untuk menurunkan angka stunting ini gimana sih Kak? Oke, jadi kita tahu sendiri ya akibat dari stunting itu, penyebab dari stunting itu dari
pangan yang tidak adekuat pada 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari saat ibu mengandung sampai balita berusia 2 tahun begitu. Nah, tapi di sisi lain, stunting itu merupakan persoalan multifaktorial dan sangat kompleks, Kak. Jadi banyak sekali faktor pendukungnya, begitu. Oke, berarti dari faktor pendukung yang sudah disebutkan tadi ya Kak, kita tuh harus berusaha untuk meninjau ulang kan, untuk menyukseskan program yang telah dicanangkan tersebut. Lalu, menurut Kak Nima sendiri nih, faktor pendukungnya itu apa saja sih Kak? Jadi untuk stunting ini faktor pendukungnya sangat banyak ya Kak, karena merupakan persoalan multifaktorial, dimulai dari pola asuh yang salah. Kadang kita tahu sendiri ya Kak, ibu itu memberikan makanan yang penting pada kuantitasnya, tapi tidak pada kualitas gizi. Nah itu juga termasuk faktor pendukung. Terus ada lingkungan sanitasi yang buruk atau anak berada pada lingkungan yang kumuh seperti itu juga membantu dalam angka stunting. Terus ada lagi itu dari tingkat pelayanan kesehatan yang kurang memadai Kak itu. Tapi untuk kali ini aku pengen bahas banget yang tingkat pelayanan dasar yang kurang memadai Kak. Begitu. Oke, kan tadi tuh kayak Kak Nima tuh menyebutkan ada elemen-elemen tuh Kak. Elemen-elemen yang sangat krusial yang perlu diperhatikan menurut Kak Nima itu gimana Kak? Oke, jadi menurutku dari tingkat kesehatan dasar sendiri itu yang sangat perlu diperhatikan itu dari sisi fasilitas dan juga kecakapan petugas kesehatan. Tapi di sini kita lihat dari kecakapan petugas kesehatan aja ya Kak. Ya. Untuk petugas kesehatannya itu contohnya seperti apa Kak? Oh ya, jadi untuk petugas kesehatannya itu karena di tingkat kesehatan dasar, di mana sebenarnya tingkat kesehatan dasar ini berada pada tingkat desa ya Kak. Nah ini langsung dibina dan diawasi oleh bidan desa dan juga dinas kesehatan terendah, yaitu dari puskesmas begitu. Nah ini tuh biasanya dari tingkat kesehatan dasar ini petugasnya disebut kader posyandu begitu. Nah kader posyandu itu apa sih? Jadi kader posyandu itu merupakan tenaga yang dari masyarakat, tenaga masyarakat yang dibina dan dilatih oleh bidan desa maupun petugas kecamatan. Gitu. Oke, berarti bisa disebut juga kalau kader posyandu yang ada selama ini itu bisa disebut sebagai awam yang terlatih begitu ya Kak? Benar sekali. Kenapa awam yang terlatih? Karena memang kader posyandu ini tidak memiliki sertifikasi untuk melakukan layanan kesehatannya. Nah, tapi kita lihat kader posyandu ini sangat banyak sekali tugasnya dalam masyarakat, utamanya dalam untuk memantau, konseling dan juga edukasi kepada balita atau ibu balita, seperti itu Kak. Oke, aku setuju banget nih sama pendapatnya Kak Nima. Mungkin Kak Nima bisa nih menegaskan ulang beberapa poin yang sangat krusial gitu, dan disertai beberapa kasus yang mungkin telah ditemui sama Kak Nima di daerah Kak Nima sendiri gitu mungkin. Oke, jadi kalau yang persoalan yang krusial yang aku temui selama ini, jadi contohnya itu kayak ini Kak, misalkan saat posyandu itu kan kita mengenal ada alat antropometri untuk mengukur tinggi badan, berat badan begitu ya. Kadang kan ada ya beberapa ibu yang memakaikan aksesoris pada anaknya seperti topi atau juga sepatu gitu. Nah, tapi saat dilakukan penimbangan berat badan itu Kak tidak dilepas. Nah, itu salah karena apa? Karena berat dari sepatu dan juga berat dari topi balita itu mempengaruhi Kak, mempengaruhi dari berat akhir timbangan begitu. Dan juga kalau misalkan pengukuran tinggi badan itu biasanya kan dilakukan dengan mikrotoa untuk anak yang sudah bisa berdiri ya. Nah itu saat dilakukan itu kurang memperhatikan postur dari balitanya Kak, begitu. Oke, berarti untuk langkah penanganan dalam melakukan pelatihan ke kader itu kita bisa kayak meningkatkan keterampilan, kayak memberikan edukasi kepada para kader ya Kak, untuk meningkatkan kayak biar para kader itu bisa memilih dan memberikan yang terbaik terhadap anak balita saat ini ya Kak. Iya benar sekali. Jadi ini tergantung dari kecakapan juga, dari kecakapan bidan desa dan juga petugas kesehatan setempat yaitu puskesmas untuk memberikan edukasi kepada para kader posyandu untuk lebih baik lagi begitu Kak dalam memakai alat antropometri begitu. Oke, berarti untuk alat antropometri ini juga bisa kayak menentukan status gizi pada anak nggak sih Kak? Bener banget Kak, karena memang kita tahu sendiri ya nanti setelah dilakukan alat antropometri itu atau penimbangan dan juga pengukuran berat badan itu biasanya ada buku namanya KMS. Kita tahu sendiri KMS itu kartu menuju sehat ya Kak.
Nah, di situ nanti akan dicatatkan berat badan dan juga nanti akan dituliskan di situ di notah seperti itu dan akan disambungkan. Nah, kalau misalkan yang saya temui itu hanya di notah dan tidak disambungkan. Nah, saya heran dari situ. Nah, dari situ kita menentukan status gizinya dari mana kalau tidak disambungkan notahnya begitu. Oke, aku jadi penasaran nih Kak. Mungkin dari teman-teman di luar juga penasaran ya Kak, gimana sih cara menyambungkan tuh antara titik dan noktah yang baik Kak? Oh iya, jadi ini aku izin demo untuk ini. Ini ada kartu menuju sehat aku bawa. Nah, ini tuh ada kriteria biru. Ini untuk balita laki-laki dan kriteria pink untuk balita perempuan, gitu ya Kak. Jadi kita tahu sendiri di sini ada berat badan, bulan penimbangan dan juga umur. Jadi misalkan balitanya berumur 2 tahun itu kan berarti 24 bulan ya. Kita lihat di angka yang 24 ini. Lalu kita melakukan penimbangan di bulan Januari, kita tulis angka di sini, tulis huruf Januari dan juga ditulis berat badan hasil penimbangan begitu Kak. Misalnya 10 kilo ya, nah kita ditarik ke atas sini di angka 10 kilo, nah ini kita beri notah kecil. Nah seperti itu. Nanti kalau misalkan balitanya melakukan penimbangan di Februari, nanti juga sama ditulis bulan dan juga ditulis notah berapa dia untuk hasil penimbangannya itu, lalu disambungkan Kak begitu. Nah dari situ kita bisa mengetahui status gizinya. Oke, berarti seperti yang disebutkan tadi ya Kak, bahwa untuk selain alat antropometri, untuk KMS juga bisa menentukan status gizi pada balita ya Kak? Iya, itu sebagai malah KMS itu sangat penting ya Kak untuk umur 0 sampai 5 tahun pada balita begitu. Nah, yang di sini apabila kita salah dalam menggunakan KMS, itu otomatis salah juga pada kesalahan status gizi begitu Kak. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Kak. Karena apa? Karena status gizi itu menentukan bagaimana konseling nanti. Jadi, setelah diisi KMS nantinya seorang kader posyandu akan melakukan edukasi dan konseling kepada ibu balita terkait dengan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari anaknya begitu Kak. Nah, kita tahu sendiri kalau misalkan saja dari status gizinya salah, bagaimana dengan konseling? Oke, berarti sifat-sifat itu saling berkesinambungan ya Kak? Benar sekali Kak. Oke, berarti kita tuh bisa kayak mengambil kesimpulan gitu, bahwa kita tuh harus memberikan edukasi yang lebih kepada para kader, agar para kader posyandu itu bisa terlatih dan memberikan pelayanan yang optimal gitu kepada para balitanya ya Kak? Benar sekali, aku setuju dengan statement dari Kak Duski. Jadi memang perlu ya Kak dilakukan peninjauan dan edukasi kembali kepada kader posyandu. Namun kita tidak lupa memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para kader posyandu yang di luar sana karena sudah menyisikan banyak waktunya untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan kasus stunting di Indonesia. Begitu Kak. Oke, berarti pada intinya untuk sharing-sharing diskusi pada kali ini yaitu bagaimana sih cara kita memberikan edukasi yang lebih kepada para kader posyandu yang ada di Indonesia ini agar mereka itu memberikan layanan yang optimal dan memberikan catatan yang akurat begitu ya Kak? Iya benar sekali Kak Duski. Oke, aku ucapin terima kasih nih kepada Kak Nikma yang udah menyempatkan waktunya untuk membagikan ilmu dan sharing-sharing pada acara pada hari ini. Dan tak lupa aku juga ucapin terima kasih nih kepada teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat meskipun gak disemangatin ayang. Iya. Oke, aku tutup ya. Mentari senja telah tenggelam, hujan mulai turun. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.